Selamat malam pemirsa. Besok Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK akan membacakan amar putusan dalam kasus dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi terkait putusan syarat usia Capres-Cawapres. Putusan MKMK ini dinanti banyak orang karena dinilai memiliki implikasi serius, terutama terhadap posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Publik juga ingin tahu ada tidaknya intervensi politik dalam putusan MK itu. Sementara Partai Gerindra melalui Wakil Ketua Umumnya Habibur Rahman menghembuskan isu adanya upaya sejumlah pihak untuk menjegal Gibran. Seserius apa implikasi putusan MKMK berpengaruh terhadap peta politik jelang Pilpres 2024? Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Saya akan langsung sapa semuanya di sini. Ada Prof Maru. Halo Prof Maru, selamat malam. Terima kasih. Ada Mas Roni Talapesi. Halo Mas Roni, terima kasih. Bersama saya sudah ada Bang Effendi Ghazali. Halo Bang Effendi Ghazali. Mas Ade Armando, halo, selamat malam. Bang Noel, halo, selamat malam. Selamat malam. Kita masih menunggu Mas Romi yang akan bergabung juga ya. Baik, pemirsa kita lihat cuplikan yang berikut ini. Jadi satu-satunya yang kita periksa 2 kali ya Pak Ketua. Pertama karena banyak, 15 tuh yang melaporkan dia. Poin yang dituntut ini 3 hakim Mahkamah Konstitusi yang menyetujui untuk mengabulkan itu diberhentikan tidak dengan hormat. Masalah hubungan kekerabatan, ya, di mana hakim diharuskan mundur dari perkara itu tidak mundur. Itu kan banyak tadi, hampir semua pelapor itu mempersoalkan itu. Jika pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MKMK ini memang mengincar bahwa Prof? Loh, kok nggak ada istilah mengincar atau bagaimana? Tadi ada yang diklarifikasi, terutama juga mengenai ada putusan yang atau hasil RPH. Bagaimana Anda meyakinkan lembaga penegak kode etik ngurusi perilaku para hakim, lalu membatalkan putusan, itu bagaimana? Saya sih mau aja, ya kan? Tapi kalau ngawur-ngawur hal sekedar emosi, sekedar, ya kan nggak bisa. Harus dipertanggungjawabkan secara secara benar. Bisa saja misalnya MK menyatakan MKMK meminta supaya MK segera memeriksa ulang atau mengkaji ulang pasal yang menjadi permasalahan kita hari ini, pasal 169 huruf Q mengenai salah satu syarat Capres-Cawapres. Ya baik pemirsa, terima kasih ada bersama kami. Langsung saya akan tanya, nah ini perwakilan dari tim Koalisi Indonesia Maju. Ada Bang Ade, ada Bang Noel. Bang Ade juga sempat posting ya di Instagram soal adanya upaya, sempat sama nih apa yang disampaikan oleh Mas Habibur Rahman. Nggak sejauh kayak Mas Habibur Rahman ya. Mas Habibur Rahman bahkan bilang ada 2 wacana gila gitu. Satu memfitnah dan mendiskreditkan Ketua MK Anwar Usman. Lalu MKMK menganulir putusan MK soal batas usia. Intinya ini serius ada upaya penjegalan Gibran, Bang Ade. Sejauh mana itu bisa dipertanggungjawabkan? Ya memang istilah definisi dari kata upaya penjegalan kan bisa macam-macam. Ya. Yang jelas kalau kami sih atau saya paling tidak menganggap bahwa memang ada upaya serius untuk melakukan delegitimasi terhadap terutama Gibran karena dialah yang berada di samping Pak Prabowo, tapi kemudian juga Pak Jokowinya. Kalau itu menurut saya sangat clear bahwa ada serangan terus-menerus sekarang ini terhadap keluarga Pak Jokowi, dan itu ada kaitannya dengan soal bahwa sekarang Gibran berada di samping Pak Prabowo yang dipercaya kehadiran Gibran itu memang meningkatkan ya suara dukungan terhadap Pak Prabowo. Berarti upaya legitimasi bukan upaya penjegalan. Ya itu kan kata penjegalan kan. Kalau kata penjegalan kan benar-benar bisa membuat dia nggak jadi cawapresnya Prabowo loh. Ya, jelas. Kalau delegitimasi kan cuman ya biasa lah. Kalau politik kan legitimasi dia tetap di maju. situ, tapi ditekan-tekan ke bawah. Ya. Makanya saya berusaha lebih lunak aja. Saya lunak mengatakan bahwa ini kalau jegal itu kan jahat banget, orang lagi jalan diselengkat, apa tuh istilahnya? Sepak bola. Dihajar gitu kan. Sliding. Kalau saya bilang ada upaya sengaja secara serius lah kira-kira. Dari siapa ketahuan nggak? Nggak boleh saya, itu kan spekulatif jadinya.
Tapi ada upaya. Tapi udah dilempar ke publik, masa pas ditanya siapa yang kira-kira dicurigai, spekulatif. Nanti ada yang sakit hati kalau saya sebut namanya. Jadi saya cuma mengatakan bahwa ada pihak-pihak yang pasti adalah yang tidak suka dengan kemenangan Pak Prabowo dong. Ya. Oh, udah yakin menang nih ya? Kalau saya sih yakin, tapi kan ini soal keyakinan. Keyakinan kan ya persoalan, ada spekulasinya juga ya. Jadi bahwa Bang Ande mengatakan bahwa kemungkinan besar nih menjegal Gibran supaya Pak Prabowo dan Gibran nggak menang. Karena sekarang kalau bicara fakta, faktanya adalah sejak dipilihnya atau diputuskannya Gibran menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo, suara dukungan terhadap Gibran itu meningkat dengan sangat signifikan, dengan sangat pesat. Jadi itu sebuah move yang menurut saya memang efektif. Menarik Gibran ke gerbongnya, atau bukan lagi ke gerbong, menjadi wakil presidennya Pak Prabowo. Dan itu ada yang tentu saja, ada yang nggak suka dong. Ada yang sakit hati. Ada yang sakit hati. Gara-gara Gibran pindah gerbong. Nah itu ya enggak? Itu istilah Anda karena Gibran. Saya nanya, apakah kira-kira gitu? Kalimat saya sederhana. Masuknya Gibran ke dalam kubunya Pak Prabowo menjadi wakil presidennya Pak Prabowo. Itu pindah gerbong. Gimana? Ya kan enggak sih Pak Effendi? Saya serahkan ada 2 gerbong, terus yang satu pindah gerbong. Ya tapi itu kalimat Bang Effendi loh ya. Ini sedang menyederhanakan bahasannya. Enggak, tapi teorinya konspirasi kan? Gini, yang saya ingin katakan adalah yang bikin marah bukan pindahnya, yaitu tapi masuknya. Artinya kalau pindah itu kan gini, seolah-olah yang ditinggalkan oleh Pak Gibran, ini maaf ya, ini kan PDIP maksudnya, itu marah-marah. Ya. Emang iya marah-marah? Ntar dulu Bang Roni. Tapi saya nggak bilang begitu, justru pokoknya masuknya Gibran ke kubunya Pak Prabowo bikin marah. Ke gerbong. Jadi wakil. Ke gerbong. Jadi wakil. Jalan. Masuk, nah itu bikin marah. Yang marah tuh bukan cuma PDIP, gitu loh. Saya bilang, pokoknya semua orang yang nggak kepengen Prabowo menang. Oke. Kan belum Bang mau menambahkan nggak tanggapan? Karena ini kan sama-sama dari Koalisi Indonesia Maju. Bener nggak? Isu ini beneran serius terjadi atau jangan-jangan dilempar dari dalam kubu internal sendiri? Ada juga yang ngomong gitu loh. Ya pernah ada orang yang menyampaikan itu, kawan saya juga kebetulan di pendukung Mas Ganjar. Noel, lu mainkan isu. Saya bilang, hal itu keuntungannya apa buat kita mainkan isu-isu yang kayak begini? Itu hal yang tidak mungkin. Kalian seakan-akan kami ini ingin menjegal dan sebagainya. Nggak mungkin, bos. Paling mungkin ya kami juga nggak mau spekulasi soal hal apa isu-isu yang di luar sana. Karena kan kita tidak mau ikut orkestrasi yang hari ini sedang gencar-gencarnya. Tapi memang terlihatlah ada kekhawatiran dengan fenomena Mas Gibran itu ada di kita. Karena banyak orang kaget ya. Kemarin saya coba cek juga berapa kawan-kawan anak muda khususnya milenial dan Gen Z. Ada resistensi terhadap Mas Gibran. Sebelum Mas Gibran menyampaikan pidatonya waktu di Indonesia, Senayan sana di GBK. Ketika ada program-program terkait, gagasan-gagasan terkait dengan kebijakan anak muda, itu anak muda langsung berubah. Ternyata ada loh persoalan kredit buat startup anak muda. Nah itu anak muda langsung punya respon yang sangat luar biasa, respon positifnya. Anak muda ditawarin kartu lansia juga. Apalagi ada kartu lansia, ya kan keren kan, kartu lansianya, kebijakannya itu luar biasa, terukur dan bagus. Kalau jadi lansia, gitu. Bang, jadi, Ida, saya mau tanya nih, Mas Habibur Rahman bilang pihak yang diduga mengupayakan penjegalan bisa diidentifikasikan dari latar belakang, status, kepentingan politik yang berseberangan dengan Gibran. Itu kan mata semua menuju ke koalisinya Ganjar Mahfud, ya kan? Ya, koalisi Ganjar Mahfud dan juga PDIP. Bagaimana? Ini tudingannya kan arahnya ke sana gitu, Bang Roni. Mas Romli dulu atau saya? Mas Romli boleh bebas. Romli atau Roni terserah. Sebenarnya yang PDIP dulu deh, ya. Iya, kita berbicara soal prinsip-prinsip hukum di sini, Mbak. Bahwa yang kita lihat sekarang bahwa apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi ini merupakan problem bangsa. Kalau kita melihat bahwa memang di saat ini nuansa politiknya sangat tinggi. Tetapi kita harus melihat lebih jauh lagi bahwa ini problem bangsa. Dan di mana juga kita melihat di dalam proses yang seharusnya hakim yang memimpin itu punya konflik kepentingan, harusnya mengundurkan diri.
Dan konsen kami adalah soal problem bangsa ini. Ini ada hal yang lebih besar terkait dengan konstitusi. Di luar urusan sakit hati pindah gerbong ya? Tidak ada seperti itu. Itu kan yang disampaikan oleh saudara ini ya, Habibur Rahman ya. Tetapi buat kami adalah kami konsen lagi masalah Mahkamah Konstitusi. Ini yang kita sayangkan hal ini seperti yang terjadi. Dan ya masalah nanti saudara Gibran atau si A, si B. Nah menurut kami ada lagi problem yang lebih besar sebenarnya, yaitu soal yang terjadi, apa yang terjadi sekarang di Mahkamah Konstitusi. Jadi bahwa isu penjagalan confirm bukan berasal dari ini koalisi lawan dari Koalisi Indonesia Maju, dan saat ini pandangan semua menuju ke jangan-jangan ini juga permainan dari koalisi Ganjar, PDIP atau Ganjar Mahfud. Mas Romi gimana tanggapannya? Bagaimana bisa ada isu penjagalan sementara kan penjagalan itu dilakukan oleh pihak-pihak yang berkuasa. Nah yang berkuasa ini siapa? Sedangkan Mahkamah Konstitusi saja bisa berputar haluan dari pengawal konstitusi menjadi melecehkan konstitusi. Bagaimana kemudian bisa hari ini ketika di MK itu akan menyidang soal ini disebut sebagai penjagalan. Nah kalau mau disebut penjagalan, kalau kemudian MK besok memutuskan sesuatu yang tidak menggembirakan kubu Prabowo Gibran, jangan kemudian MK disebut penjagalan dong. MK mencoba untuk menegakkan bahwa putusan MK ini harus merupakan bahagian dari kawalan terhadap konstitusi. Saya kira kita di sini memiliki mantan hakim MK yang sangat mulia, yang menurut saya bayangkan kekuatan 9 orang di MK itu mengatasi 575 anggota DPR dan presiden berikut jajarannya. Jadi bagaimana mungkin kita hari ini mengawali proses nominasi kepemimpinan nasional besok dengan kecurangan? Karena di MK itu yang terjadi adalah kecurangan. Apa yang disebut curang? Ketika asas hukum yang paling krusial yaitu nemo iudex in causa sua dan dikukuhkan di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 17, pasal 18, dan juga itu kemudian disebutkan lagi dalam Undang-Undang Penyelenggara yang Bersih Anti Bebas KKN begitu ya, pasal 29. Di situ pasal 1 angka 5. Di situ disebutkan dengan jelas bahwa nepotisme itu adalah perbuatan melawan hukum yang menguntungkan keluarga dan kroni yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Nah, ini kan sesuatu yang nyata-nyata terjadi. Selalu saya sampaikan di banyak kesempatan bahwa gugatan ini dilakukan oleh orang yang mengidolakan Gibran. Ini bukan soal menolak Mas Gibran. Orang yang mengidolakan Gibran kepada termohonnya adalah ayahnya Mas Gibran, yaitu Pak Jokowi salah satunya karena pemerintah dan DPR. Kemudian yang memutuskan adalah pamannya. Kurang gamblang apa lagi? Di situ terpampang nepotisme yang terjadi lah. Nepotisme itu dari kata nepos, dan nepos itu artinya keponakan. Ini jelas-jelas keponakan. Oh, nepos jadi, keponakan ya? Keponakan, kalau saya nggak salah. Correct me if I'm wrong ya. Bahasa Latin nephew yang artinya juga adalah keponakan. Gitu. Bahasa milenial ada orang dalam. Ada orang dalam. Jadi ada paman dalam lah gitu. Saya sangat mengapresiasi anak muda. Semua perubahan dalam 20 tahun terakhir ini dilakukan oleh anak-anak muda. Mark Zuckerberg, Jerry Yang, dan semua digitalizer semua ini anak-anak muda. Tetapi ketika anak muda itu naik dengan proses yang didahului oleh kecurangan dan kemudian pengkhianatan terhadap partai yang sudah membesarkan, melahirkan, ini kan persoalan serius untuk kepemimpinan bangsa ini ke depan. Sehingga anak muda pertama kali punya kesempatan muncul, kok justru melalui persoalan besar yang membelah bangsa ini. Jangan kemudian misalnya seorang Gunawan Muhammad, seorang Butet Kertarejasa, seorang Ikrar Nusa Bakti berkeberatan dan kemudian menyuarakan tulisan terbuka yang sangat keras kepada presiden, disebut sebagai penjagalan dong. Ini upaya untuk mengawal demokrasi kita supaya tetap sehat. Reformasi 20 tahun lebih silam itu adalah memastikan reformasi ini tidak melahirkan nilai-nilai yang kita benci di masa Orde Baru. Nah sekarang seperti kata Mbak Puan, ini reborn. Dan kemudian kita diam saja seolah-olah itu tidak terjadi. Baik, Mas Romi, kita harus potong dulu penjelasannya. Nanti saya minta tanggapan dari Bang Noel, Bang Ade, termasuk juga Bang Effendi, bahwa ternyata tadi Mas Romi jelas bilang loh, gimana mau jegal? Penguasa itu ada di posisi mana? Yang bisa melakukan penjagalan ya penguasa, kayak menguasai aparat dan data-data intelijen. Kita lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Bentar Bang Ade, kita lanjutkan sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Tadi Mas Romi sempat menggambarkan bagaimana seharusnya bisa dilihat oleh mata publik apa nepotisme yang terjadi sampai kemudian proses pencalonan Gibran gitu. Bang Effendi,
Ini kan jadi ada dua argumentasi yang agak membingungkan. Satu, penjagalan udah dilempar dari pihaknya Habibur Rahman, tapi seakan-akan menuding kubu lawan bilang nggak mungkin dilakukan. Jadi sebenarnya apa sih yang kita bisa baca di balik lemparan isu penjagalan Gibran? Ya kalau boleh kembali dulu ya, Gibran belum aman, besok ada keputusan. Karena besok ada keputusan MK. Ya, jadi kembali ke situ sebelum ke pertanyaan Afi, MK bagi saya mau MK ini dikembalikan ke kita pribadi dulu aja sebelum berhadapan dengan dua kelompok ini yaitu memeriksa kewarasan saya gitu. Karena saya bisa menggunakan MK ini dalam banyak sekali loh. MK menunggu keputusan Mahkamah Kehormatan dari Mahkamah Konstitusi. Kemudian itu tadi menjawab kepastian. Kalau menurut saya pasti hasil keputusan besok itu pasti. Tapi yang membingungkan kelanjutannya. Terus gimana gitu? Iya enggak bukan. Sudah pasti keputusannya, enggak ada kelanjutannya. Coba aja ya, ditambah dengan kelanjutannya gimana sih maksudnya? Jadi kalau nanti dijatuhkan sanksi begitu ya. Ya. Terus banding misalnya. Ya kan? Peraturannya belum ada. Jadi nggak ada. Jadi itu membingungkan kelanjutannya, baru masuk ke sekarang nih. Dijelasin dulu. Pasti apa? Oh pasti, saya nanti akan kasih tahu pasti. Tapi pasti karena kita tidak bisa MK juga menjegal kekuasaan. Karena MK juga, memangnya kekuatan Anda apa? Mau menjegal kekuasaan yang begitu besar ini gitu. Ini paling nunjuknya ke enggak, sana. ya ini kebetulan kan di sini. Oh iya sebelah. Ini kekuasaan. Kekuasaan sementara ini kekuasaan. Oke. Terus berkuasa kita. Loh, nah, ini yang menarik. PDIP loh. Ini yang menarik. PDIP. Ini kita bicara capres dan cawapres kan? Menteri-menterinya ada di PDIP, kita bicara capres cawapres 2024. Kelihatannya kekuasaan di sini. Ya kan? Ternyata belum sepakat. Belum sepakat. Kelihatannya kekuasaan di sini. Jadi Anda mau menjegal kekuasaan, MK juga. Memangnya kekuatan Anda apa? Paling Anda seperti Palestina. Ya kan? Saling berdoa, saling berangkulan. Tapi bukan itu intinya. Yang pertama, saya mau bilang, ini sandiwaranya harus memeriksa kewarasan saya sendiri aja. Saya nggak ajak siapa-siapa. Misalnya, ada, itu disebut hakim ya? Dari MK itu. Mahkamah Kehormatan hakim juga kan? Ya, mungkin hakim. Hakim. Nah, dia menyatakan hakim yang memeriksa perkara itu terlalu banyak berbicara di luar sidang. Dia sendiri berbicara di luar sidang. Enggak, maksud saya jangan dong. Anda kan ingin menegakkan kehormatan. Iya, siapalah dari MK itu, dia mengatakan yang itu banyak berbicara di luar sidang. Dia sendiri berbicara di luar sidang. Nah, gimana dong? Dia melakukan sesuatu yang... Saya jadi bingung, ini bagaimana saya? Saya sedang memeriksa kewarasan saya sebagai MK. Nah, terus yang kedua, nanti dia ada keputusan. Saya yakin ada kepastian. Kepastiannya adalah? Kepastian itu Gibran maju. Gibran akan maju karena dari keputusan MK ini nggak akan berpengaruh. Misalnya ya, keputusannya adalah dijatuhi hukuman. Yang paling berat apa? Dipecat. Ya Pak Maru ya. Atau dijatuhi hukuman sanksi berat. Walaupun dua ini akan menyebabkan kesulitan bagi teman-teman di koalisi Indonesia Maju. Ada semacam noktah yang ditempelkan ikut terus. Bahwa walaupun dia ini menjadi cawapres secara sah berdasarkan konstitusi, ada noktah yang ditempelkan. Bahwa proses pembuatan keputusan itu diwarnai dengan pelanggaran yang mengakibatkan terjadinya mungkin pemecatan atau katakanlah pelanggaran etika berat. Tapi lepas dari itu, nggak ada kelanjutannya sekarang. Nanti Pak Anwar Usman tinggal mengatakan, saya mau banding. Mana Pak? Peraturan bandingnya mana? Jadi bisa ya Prof. Maru ya? Oke. Padahal batasnya 8 November. 8 November kan? Iya kan? Selesai sudah 8 November. Jadi kalau kepastian, sudah pasti. Gibran melaju. Jadi Gibran aman? Aman. Tinggal sekarang. Alhamdulillah ya. Langsung lega. Ya kan? Itu ciri-ciri orang besar, koalisi besar, yang agak merasa dikecil-kecilkan sedikit. Malu-malu mungkin. Langsung lega dan segala macam. Padahal dari tadi dia udah yakin. Gitu kan. Prof. Maru, jadi sebenarnya gimana sih? Saya lempar dulu ke Prof. Maru. Prof. Maru, jadi sebenarnya gimana sih kalau kemudian ini banyak yang melihat, wah MK nanti memberikan keputusan akan berdampak pada proses pencalonan Gibran. Apakah ternyata seperti yang Bang Evi dikatakan, enggak lah itu hanya, maaf ya, jadinya kayak ada panggung depan, panggung belakang gitu, panggung sandiwara. Ya, kalau saya sih tidak ikut jegal-menjegal ya. Enggak, tapi ini dari sisi MK-nya. Dari apa yang menjadi topik kita sekarang bahwa ada dakwaan ketua MK itu tidak mengundurkan diri ketika konflik of interest terlihat. Jadi dari wawancara Pak Jimli kan sudah nampak sebenarnya. Bobot daripada
apa yang menjadi tuduhan itu ya sudah diungkapkan. Tetapi apa yang akan dijatuhkan itu menjadi problem nanti. Apakah dia akan memutuskan bersalah, melanggar melanggar itu kode etik, kemudian dalam apa yang menjadi hukuman itu bisa jadi boleh memecat. Tetapi kalau dipecat ketua saja, apakah ruang lingkupnya itu tidak dia pengaruhi juga? Kalau ini terbukti, dia yang lain, tidak mungkin sendiri kan? Apakah dia mempengaruhi juga? Saya kurang tahu apa itu menjadi bagian dari pembicaraan. Tetapi intinya kalau sudah terbukti menurut Pak Jimli telah ada pelanggaran etik di situ, terutama tentang konflik of interest, dia tidak mundur. Maka di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman jelas disebutkan putusan itu cacat. Nah kalau putusan cacat, apakah bisa berlaku? Tetap. Ya ini menjadi persoalan. Putusan yang cacat kalau di pengadilan tidak pernah bisa dilaksanakan. Kalau istilah teknisnya non executable. Nah sekarang tidak bisa dieksekusi. KPU sudah merubah PKPU-nya sesuai dengan putusan MK. Meskipun ini boleh nanti dibawa lagi ke Mahkamah Agung untuk diuji lagi, itu menjadi apa namanya banyak kelihatan yang tidak pasti memang. Problem ini tentunya ya kalau saya mengatakan hampir-hampir kita nanti kalau ada kebuntuan seperti ini, we are at the brink of constitutional crisis, bisa jadi terjadi. Hakim kita yang mulia itu kalau Pak Anwar Usmannya banding misalkan lah ya, salah satu jangan sebut-sebut nama lah, salah satu dari mereka banding misalnya. Ada memang di dalam peraturan MK nomor 1 itu ada yang disebutkan lembaga banding, tetapi tidak diatur. Apakah hak banding itu ada dan kemudian apa kewenangan banding itu boleh membatalkan itu? Ini juga menjadi persoalan berat. Kalau misalnya hakim majelis kehormatan banding, apakah itu Pak Anwar lagi sebagai ketua MK yang melantik, membentuk karena dia sudah dinyatakan bersalah. Jadi kembali ke Anwar Ubad sebagai ketua MK gitu ya Prof Maru ya? Apa itu kembali? Jadi itu juga merupakan sesuatu yang agak aneh begitu. Orang sudah dihukum, Mas Roni atau Mas Roni, dia saya minta tanggapan lagi. Dari penjelasan Prof Maru tadi, bahwa ternyata tadi udah Salman bilang aman, dengar dari penjelasan Prof Maru, belum tentu aman loh. Ini kan seperti gimana Mas Roni? Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Jadi ketika nanti para pendekar-pendekar hukum Nusantara ini bertarung dengan pasal, bertarung dengan hukum acara, tapi the show must go on. Show yang mana nih? Artinya proses pencalonan capres dan cawapres yang kemudian PKPU-nya kemarin juga sudah diaminkan oleh Komisi 2 DPR. Ini akan terus berjalan. Jadi kalau tadi Prof Effendi mengatakan Gibran akan jalan terus, dugaan saya juga akan sama. Mengapa? Karena memang di Undang-Undang Dasar dikatakan final and binding begitu. Hanya memang ini kemudian juga menjadi persoalan tersendiri karena ketika kemudian besok harapan kita memang Pak Anwar Usman diberhentikan sesuai dengan penyampaian Profesor Jimli secara terbuka memang ada pelanggaran etik. Apalagi kalau kemudian itu tidak menjadi sebuah hukuman, itu kan tidak membatalkan putusannya. Dia kan berlakunya kan prospektif, tidak retroaktif, tidak berlaku surut. Sehingga memang ini sebagai produk hukum memang ada di situ. Hanya karena ini sebuah keputusan yang cacat, maka celah yang menyertai putusan itu akan terus menjadi persoalan yang harus dibuktikan. Karena setiap saat, di setiap pertemuan, di setiap panggung itu akan diangkat. Jadi harus kuat, harus siap dengan itu. Nah tentu ini adalah pertarungan karena Pak Jokowi selalu mengatakan, kan yang menilai rakyat, yang memilih rakyat. Kita jelaskan kepada rakyat, apakah Anda akan memilih pasangan yang bermasalah yang prosesnya seperti ini. Yang dimulai dengan kecurangan seperti ini. Yang bukan atas nama anak muda, tetapi atas nama kecurangan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Kan akan banding pasti ya. Kalau Anda kebetulan menyebut nama Pak Anwar Usman, saya tadi udah menyamarkan siapa saja gitu. Kebetulan dia akan banding kan? Ya, diatur. Boleh, itu akan terus itu hak dari Pak Anwar Usman dan proses itu bisa diambil. Prosesnya jadi jalan bersamaan. Anda nggak bisa mengharapkan rakyat sudah sampai pada keputusan bahwa ini memang dari proses yang cacat. Karena ini akan banding. Dan bandingnya kemungkinan selesai 16 Februari lah 2024 gitu ya. 2 hari sesudah pemilu presiden. Jadi dalam artian jadi ini persoalan hukum di satu sisi, di sisi lain kalender politik berjalan terus, begitu. Jadi ini yang nanti akan terus menyertai dan ya Bung Ade Armando dan Bung Noel ini harus
selalu membawa cacat itu beserta mereka. Ibaratnya ini tompel yang sudah kelihatan oleh rakyat kita dan para pejuang demokrasi kita yang kemudian akan terus menyoal terus. Jangan kemudian mengatakan bahwa ini karena nggak suka Mas Gibran masuk di situ. Ini bukan soal Mas Gibran. Ini udah lewat lah itu ya. Mencederai konstitusi kita dengan secara gamblang. Mas Rudi mau menambahkan bahwa bisa nggak kemudian besok, kalau tadi sebenarnya Mas Rudi udah menjelaskan kurang lebih bacaan yang terjadi nepotismenya apa. Tapi intervensi politiknya bisa nggak kemudian besok akan juga terlihat gamblang dari hasil putusan MK-MK? Iya, dari awal kan publik sudah curiga ada invisible hand dari proses mengajukan permohonan. Beberapa permohonan itu kan sudah terbuka, publik sudah bisa mendapatkan informasi secara utuh ya. Yang kita khawatirkan kan jangan juga nanti putusan etik ini ada juga quote and quote invisible hand yang coba mengatur juga. Karena sudah terlihat jelas ini terkait dengan etik gitu loh. Bahwa ada etik yang dilanggar. Sudah jelas saya selaku praktisi hukum. Kita tuh mau menjaga marwah MK. Kalau saya bersidang di Mahkamah Konstitusi, merinding. Tapi dengan kejadian seperti ini seolah-olah bahwa ini seperti MK, mohon maaf, dikerdilkan dengan posisi seperti ini. Dan ini yang kita tidak mau ya. Dalam posisi ini saya lihat bahwa apa yang kita mau ke depannya adalah supremasi hukum benar-benar berdiri tegak. Nah inilah momennya. Dan saya percaya bahwa majelis kehormatan bisa memutus sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi yang terungkap. Anda yakin bahwa tidak akan ada bebas besok putusan yang dibacakan dari intervensi atau invisible hand manapun? Kami harus yakin, karena inilah harapan kami yang terakhir. Kami sebagai anak muda tidak mau terjadi seperti ini. Kedepannya hukum dipermainkan, Mbak. Oke, baik. Kita harus jeda. Nanti saya minta tanggapan Bang Donald dan juga Bang Armando usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami. Pertama, bagaimana Anda meyakinkan lembaga penegak kode etik ngurusi perilaku para hakim lalu membatalkan putusan? Itu bagaimana? Saya sih mau aja, ya kan? Tapi kalau ngawur-ngawur hanya sekedar emosi, sekedar ya kan nggak bisa. Harus dipertanggungjawabkan secara secara benar. Jadi secara hukum. Bisa terbuka peluang untuk membentuk. Bukan soal bisa, saya harus diyakinkan dulu mana. Kalau Mahkamah Kehormatan mengikuti jalan pikiran yang disampaikan oleh Denny Indrayana bahwa putusan harusnya dinyatakan tidak sah karena melanggar undang-undang kekuasaan kehakiman, hakim tidak boleh ada konflik of interest, harus mundur kalau dia perkara itu melibatkan keluarga dan kemudian putusan dinyatakan tidak sah, serta harus diulang oleh majelis hakim yang berbeda. Kalau jalan pikiran itu dipakai, maka terbuktinya Anwar Usman ada konflik of interest harus disertai dengan pernyataan putusan tidak sah. Dengan putusan tidak sah, maka wajib hukumnya bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengulangi pemeriksaan atau bisa juga sampai langsung rapat permusyawaratan hakim karena masing-masing hakim kan tanpa Anwar Usman sudah punya posisi kan. Dan kalau itu yang terjadi, maka kemudian pencalonan Gibran akan batal. Ya, baik. Bang Ade dan Mas Noel silahkan menanggapi. Ternyata Pak Jimli mengatakan bahwa gimana caranya, kalau mau ya mau saja. Tapi kan ternyata memang nggak bisa menganulir keputusan yang sudah diketuk palu oleh MK. Ya kan saya bilang, kalau kami sih, atau saya lah ya, itu sih merasa emang udah aman. Apalagi yang harus dirisaukan dari... Kalau ada stempel dan beban untuk kampanye nanti itu gimana? Itu nanti ya, itu saya jawab belakangan. Tapi pertama, saya ingin tegaskan bahwa kami itu sangat menghormati jalannya hukum. Ya, apapun keputusan yang dikeluarkan oleh MK besok itu akan kita terima dengan senang hati, dengan gembira, dengan santuy. Kalau pakai bahasanya bro dan sis ya. Karena buat kita ya kenapa harus diributin ya? Kan udah keluar MK. Misalnya saja bahkan kalaupun sampai keluar pernyataan bahwa ini harus dibatalkan, kami juga akan menerima sebagai putusan yang harus dihormati gitu harus dihormati. Tapi kami yakin dari apa yang tadi dikatakan oleh Pak Jimli udah jelas lah ya. Arahnya kemana ya Pak ya. Ini Prof. Heng Satuli ini sudah mengatakan dari tadi nih. Arahnya udah jelas kok pernyataan-pernyataan Pak Jimli. Jadi kami hormati hukum. Yaitu pernyataan Pak Jimli yaitu? Yaitu bahwa besok pasti hukumannya tidaklah membatalkan. Itu udah pasti. Atau 95% lah. Tapi 95% menghukum juga? Ya, salah satu atau salah dua hakim. Pasti ada hukuman kan, misalnya memberhentikan. Kami juga tidak akan mempersoalkan itu, tidak akan marah dan bikin status
wah MK telah mengkhianati demokrasi. Oh, jegal Gibran itu udah nggak lagi ya? Kami menangis, terus ada gambar saya dengan air mata gitu. Nggak akan kami lakukan itu. Kami terima keputusan itu. Dari dulu pun nih ya, karena saya dari PSI kan. Asal tidak dibatalkan. PSI ya, PSI misalnya. Kan yang mengajukan gugatan tentang usia itu kan PSI. Dan ditolak oleh MK. Iya. Apakah kita marah? Karena Pak Nur Rusmanya lagi sakit. Nggak ikut rapat. Saya mau bilang. Nanti kita bahas juga loh soal kejanggalan-kejanggalan ya, Prof. Maru ya. PSI-nya Bu Roni itu PSI ditolak memang gugatannya, termasuk dengan Partai Garuda. Dengan lega hati, dengan rendah hati mengatakan terima kasih. Ya sudah, kami sudah mengupayakannya, ternyata gagal. Jadi keputusan yang diambil bukan soal usia kan sebetulnya. Akhirnya soal kepala daerah berhasil melalui pemilihan umum. Nah, karena itu ketika ada gugatan ke MK, kami juga dengan berlapang dada mengatakan be it, proses hukumnya memang harus seperti itu. Makanya tadi saya katakan yang di awal, saya nggak tahu apa yang dikatakan Mas Habibur Rahman tuh tujuannya untuk mempersoalkan MK atau yang lain. Kalau saya bukan. Yang saya katakan sebagai ada upaya delegitimasi itu adalah belakangan ini saya melihat ada begitu banyak di medsos, bahkan di media massa, serangan terhadap Pak Jokowi, terhadap Gibran, terhadap Kaisang. Anda nggak lihat itu sebagai sebuah kritik dan suara kekecewaan? Saya lagi menjelaskan please kasih kesempatan saya menjelaskan. Lama-lama masuk soal dinasti nih ya. Ada soal dinasti juga dibahas, Mahkamah Keluarga, segala itu ada dalam satu paket sebagai orang komunikasi. Betul. Ya bro ya. Iya, sis ya. Ini sebagai orang komunikasi kita percaya memang ada upaya sengaja membangun diskurs, wacana, membangun framing lah ya, bahwa ada sesuatu yang nggak beres nih dengan majunya Gibran ini. Dan itu diulang-ulang sampai ada yang harus nangis, ada yang harus bikin drama-drama luar biasa mengenai itu semua. Itu yang saya katakan sebagai kan ya udah bilang aja Gibran jangan maju jadi wakilnya cawapresnya Prabowo. Itu aja bilang, nggak usah sampai kemana-mana, sampai bola liar ya. Seolah-olah perjuangannya atau kontribusi Pak Jokowi selama 9 tahun terakhir itu mendadak hilang begitu saja karena kasus MK ini. Saya kasih giliran, silakan. Tanggapan Mas sederhana, ukurannya adalah ukuran common sense. Semua media asing itu mengatakan, katakanlah misalnya Times, Jokowi was a beacon of hope. Dulunya harapan, sekarang menjungkalkan demokrasi. Ini bukan kita yang ngomong, ini media asing. Kalau kemudian ada apa yang disebut sebagai serangan, itu bukan serangan. Itu adalah nalar waras kita yang merasa demokrasi sedang ada dalam bahaya. Bagaimana kita bisa menyebut misalnya ketika Gusmus, Kiai Haji Mustafa Bisri, ulama besar yang budayawan mengatakan ada republik rasa kerajaan. Masa itu serangan? Masa Gusmus nyerang? Apa motifnya? Memang beliau mau maju, mau jadi wakil presiden atau mau menjadi one team press? Kan enggak. Gitu. Kemudian misalnya Pak Gunawan Muhammad, Pak Butet Kertarjasa yang sama sekali tidak pernah tergiur dengan kekuasaan dalam bentuk apapun. Itu adalah bagian dari seorang budayawan yang sudah menyampaikan keresahannya, berarti ada masalah serius dalam demokrasi kita. Dan ini yang sedang dicoba koreksi oleh semua orang. Itu bukan serangan sama sekali. Dan tidak sesederhana yang namanya jangan bilang Gibran jangan maju gitu. Iya, yang namanya serangan itu Israel ke Palestina itu serangan. Tapi kalau ini sama sekali bukan serangan. Ini itu adalah upaya kita untuk menjaga nalar waras kita dalam demokrasi yang diperjuangkan dengan pengorbanan darah dan air mata di tahun 98 yang saya juga berdiri tegak di sana. Dikatakan seakan-akan menghilangkan apa upaya dalam membangun negeri ini Pak Jokowi yang dilakukan 9 tahun, Mas? Saya khawatir malah teman-teman di kubu Pak Prabowo dan saudara Gibran ini coba mengalihkan isu dari isu yang bicara soal isu hukum dialihkan kegeser ke isu politik. Yang paling penting kan di sini kita melihat bahwa MK tercederai dan tugas kita adalah menjaga marwah MK. Itu kan tugas kita sebagai anak bangsa. Dan semua kita sudah lihat banyak yang berbicara, ikut menyatakan pendapat. Kalau tadi Bang Ade sampaikan seperti itu, mohon maaf, seolah-olah bahwa guru besar tata negara, budayawan, kemudian ada Romo Magnis yang berbicara, apakah mereka punya niat seperti itu? Menurut saya tidak. Menurut saya publik bisa melihat kok ya. Gitu. Anda cukup? Bang Noel, silakan. Saya rasa apa yang tadi disampaikan Bang Romi itu bentuk kritik ya. Kita tidak menolak kritik karena ini bagian dari kita menjaga kualitas demokrasi kita. Apalagi Roni
dia sebagai aktivis hukum, dia juga sebagai penegak hukum karena dia advokat dulunya, dia punya kewajiban tetap untuk menjaga simbol hukum ini. Karena biar gimana pun Mahkamah Konstitusi adalah benteng terakhir dari konstitusi ketika ada problem masalah hukum, pasti ujungnya pasti ke MK. Tapi soal yang tadi disampaikan itu kritik, nggak masalah. Kami juga punya kewajiban juga untuk menjaga demokrasi. Saya tidak mau merusak integritas saya, perjuangan saya, karena ada persoalan merendahkan demokrasi yang pernah kita perjuangkan. Tadi Bang Romi bilang ya memang perjuangan demokrasi kita itu penuh dengan pengorbanan. Kita tidak mau juga merusak apa yang sudah saya perjuangkan. Jadi biarkan aja itu kritik itu berjalan. Permasalahan hari ini kan yang mengambil keuntungan minimal bisa menjadi tiket adalah Gibran. Itu jadi tiket emasnya Gibran yang menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Ya gini, jangan melihat dari, karena saya punya komitmen itu dari dulu sebetulnya soal kepemimpinan kaum muda. Gitu. Saya hanya peduli pada kepemimpinan kaum mudanya. Apalagi Pak Prabowo menyampaikan bahwa saya punya komitmen bagaimana membuka yang namanya jembatan emas untuk kepemimpinan kaum muda. Selama ini maaf, orang-orang tua yang korup telah merampas keinginan kaum muda untuk memimpin. Yang ada hanya cuman kami akan perhatikan kuliahnya, pekerjaannya dan sebagainya. Tapi mimpin tidak dikasih ruang sama sekali. Nah hari ini Pak Prabowo menjawab persoalan itu dengan melibatkan Mas Gibran. Lepas persoalan problem konstitusi, biarkan kawan-kawan mengkritik itu. Itu menurut saya itu tidak masalah. Kritiknya terus. Karena ini kan kita coba ingin menguatkan demokrasi ya. Tapi biarkan juga saya yang punya komitmen terhadap kepemimpinan kaum muda. Belum tentu juga nanti saya mimpin kok. Dikit aja Bro Noel dan Bro Ade. Nggak berani Bro Ade. Bang. Ya Dek, ada apa Dek? Enggak, ini lepas dari semua pernyataan tadi, ada nggak sedikit aja perasaan ini ada yang salah nih di dalam nih? Enggak ya? Enggak, saya bukan soal salah atau benar. Dengan semua yang disampaikan ini bukan salah atau benar. Iya, ya? Saya berkomitmen soal kepemimpinan kaum muda, itu yang paling penting. Tapi caranya Bang yang dikritik bahwa ternyata silakan ya kritik, itu kan masukan, itu buat penguatan demokrasi. Anak muda untuk menjadi pemimpin. Gimana? Kami tidak melarang anak muda menjadi pemimpin. Tapi tidak bukan soal larangan, tapi ruang itu memang tidak ada dikasih. Ruang itu tidak dikasih, Roni. Roni, kita 98 berjuang, tidak ada sedikit pun ruang dikasih untuk memimpin. Tapi caranya yang dipermasalahkan. Dan ini kan kita lihat kekhawatiran selalu Mas Gibran itu direndahkan, anak ingusan lah, anak baru gede kemarin lah, apa macam-macam. Buktikannya dulu lah. Ini hari ini momentumnya anak muda dengan Mas Gibran menjadi wapres. Itu akan menjungkir balikan logika berpikir orang tua yang korup. Baik. Kita kasih kesempatan Prof Maru dulu. Gimana Prof Maru? Jadi saya kira kalau kami tidak melihatnya dari sudut politik ya, generasi muda dan lain sebagainya. Tetapi karena latar belakang kita ingin melihat dari prinsip konstitusi bahwa pemilu itu proses maupun hasil oleh pasal 22E itu dinyatakan harus langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Nah, oleh karena prinsip konstitusi seperti ini harus ditegakkan bukan karena di sana orang muda atau di sini orang tua. Bagaimana caranya juga dalam proses termasuk dalam pengusulan ada juga sikap yang harus jujur dan adil itu. Dan kalau kita melihat putusan MK yang dikatakan Pak Jimli tidak masuk terhadap putusan MK nomor 90, tetapi kalau dari sudut prinsip hukum dan konstitusi, suatu putusan yang sudah dinyatakan dalam undang-undang kekuasaan kehakiman cacat dalam seperti itu, dia sebenarnya secara prinsip ada yang disebutkan dalam hukum itu void ab initio, dari awal dia tidak ada itu. Kalau pakai alasan bahwa undang-undang itu kekuasaan kehakiman tidak berlaku buat Mahkamah Konstitusi, bisa nggak itu? Oh, berlaku. Tidak bisa karena dia adalah hakim. Memang lex generalis. Di luar sana kan ada yang mengatakan, jadi ada yang mengatakan bahwa undang-undang kekuasaan kehakiman itu nggak berlaku untuk hakim MK. Ada pasal 17 itu kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh hakim di bawah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jelas itu. Jadi mengikat semua hakim ya. Semua lo kata teman-teman polisi. Semua. Berlaku untuk semua. Iya dong. Oh iya. Hakim MK ini kan diangkat itu. Ini menurut Koalisi Indonesia Maju. Itu berlaku untuk semua. Ya, nah makanya dari tadi kabar baik itu berarti. Bro Effendi. Iya. Effendi. Gini, makanya saya berusaha menekankan kami tidak pernah sedikit pun menolak adanya upaya
untuk menyelidiki, mengkaji Mahkamah Konstitusi. Kami penegakan pro pada MK-MK. kekuasaan kehakiman tadi, Sama sekali nggak ada masalah. Sama sekali nggak ada masalah. Bahkan kalau Anda katakan ini nanti kalau diputuskan si Pak Anwar ini akan di enggak, bukan bandingnya, dia dinyatakan bersalah, dia dipecat, akan membawa noda sampai 14 Februari, enggak apa-apa. Sudah siap untuk itu? Kami itu akan kami hadapi, enggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau dari sisi apa yang dikatakan, apakah Gibran bisa lanjut, itu masalahnya masih ada dalam soal, karena dia tadi putusan yang cacat dianggap tidak ada. Kalaupun sudah ada peraturan KPU yang merubah sesuai putusan nomor 90, tetapi putusan PKPU ini masih bisa dibawa ke Mahkamah Agung. Silahkan Pak. Oh iya, itu. Kami itu ini hanya dikelirkan bahwa belum aman-aman banget gitu. Kami percaya sudah aman karena silahkan Pak dibawa. Tapi tanggal 8 November sudah ditetapkan itu, nggak bisa lagi ada pergantian. Bisa. Kalau putusan di atas tanggal 8 November digugat ke Mahkamah Agung. Jadi masih bisa tahapannya. Masih bisa juga. Kita akan bahas bagaimana kemudian tahapan politiknya sudah berjalan. PBB juga boleh. Apakah akan berpengaruh dengan hasil pengumuman dari MK-MK esok hari? Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, baik pemirsa, kita lanjutkan. Prof Maru, untuk lebih clear-nya, tadi Prof Maru mengatakan ada putusan yang cacat sehingga harusnya tidak bisa tereksekusi. Kan PKPU juga sudah jalan. Dan ini pasangan para kandidat capres-cawapres sudah daftar loh Prof Maru. Apakah bisa langsung dianulir karena putusan yang dianggap cacat ini? Saya kurang tahu kalau soal pembatalan itu, tapi prinsip universal itu kalau suatu putusan cacat itu disebutkan dia tidak berlaku atau void ab initio, dianggap dari awal tidak ada. Jadi kalau misalnya Gibran mendaftar berdasarkan putusan MK nomor 90 yang dianggap kemudian tidak ada, maka apakah di sana akan menjadi sah? Oleh karena itu nanti saya kira PKPU itu akan diuji di Mahkamah Agung nanti dulu. Kemudian kalau dinyatakan dia tidak sah, ya kembali kemudian aturan usia dalam pasal 169Q kembali ke awal. Tidak ada embel-embel atau pengalaman sebagai apa kayak kembali gitu. Ke yang pertama, nggak ada embel-embel pemilihan umum dan lain-lain. Itu potensi dari kemungkinan itu yang tidak diatur, tetapi dia merupakan general observance, pelaksanaan secara umum begitu dia. Ya, sekarang kita berbicara apa yang disampaikan Prof Maru ini kan juga disampaikan oleh hampir semua pakar tata negara. Yang prinsip bahwa saya belum menemukan pakar tata negara ahli hukum kita yang membenarkan putusan MK. Jadi common sense-nya itu berarti memang ada masalah di putusan MK. Nah, apakah kemudian kita membiarkan bangsa ini menjalani dan mengawali sebuah kepemimpinan nasional baru dengan masalah besar yang disoal oleh semua pakar tata negara? Tidak ada satupun. Sehingga memang ini harus kita luruskan besok dengan putusan MK-MK. Kami memiliki harapan besar kepada MK-MK untuk memutuskan sesuatu yang bukan hanya sekedar terobosan, tetapi ini betul-betul untuk mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Besok pasti nggak ada kejutan lah ya. Besok tidak akan ada kejutan kalau seperti yang disampaikan oleh Prof Jimli. Ya, kalau ini dari aspek komunikasi saja, Prof Jimli menyatakan bahwa dia dalam konteks mengadili etik dari hakim MK yang membuat keputusan nomor 90. Coba jelaskan pada saya katanya. Dari mana itu bisa balik ke kekuasaan kehakiman tadi? Dan statement itu sebenarnya udah bisa kebaca. Kalau apa gitu ya? Iya, sudah bisa. Pasti akan melanggar etik dengan sanksi diberhentikan, berat atau sedang. Nah, saya menyatakan diberhentikan atau berat saja sudah merupakan noktah. Bukan tompel, noktah. Noktah itu tapi belum tentu juga kan, bisa juga tompel sedang. Itu noktah besar, Prof. Apa? Tompel itu noktah besar. Enggak, noktah hitam kalau tompel. Kalau noktah ini akan ikut terus kalau dia diberhentikan atau berat. Kalau sedang? Kalau sedang iya, seperti lagu dangdut yang sedang-sedang saja. Jadi bisa didebatkan, nggak akan terlalu berpengaruh pada saat tapi kalau berat, kalau diberhentikan dan berat,
itu akan ngikut terus. Bang Effendi, kalau kemudian kan disampaikan ada kejanggalan-kejanggalan gitu ya, ada yang mengatakan bahwa tidak ada tanda tangan oleh penggugat dan kuasa hukum. Oh, itu gampang dijawab. Kalau kita bersidang kalau bersidang di MK gampang dijawab pada waktu proses perbaikan ya. Tapi memang begini prinsipnya harus ditandatangani. Kan pemohonnya itu tetap bersikuku bahwa apa yang ditampilkan di website itu tidak ada tanda tangan. Jadi itu cacat formil itu. Termasuk juga penarikan dan segala besok yang terpenting adalah apa keputusan dari Pak Jimli untuk dan kawan-kawan. Kan itu aja. Tapi selanjutnya, apakah teman-teman ini bisa membawanya ke Mahkamah Agung atau harus DPR yang membawanya ke Mahkamah Agung? Buat saya ingin menyerukan kepada seluruh komponen bangsa ini. Sebenarnya putusan MK ini apa iya sih? Memang betul begitu? Apakah memang tidak ada sesuatu yang bermasalah? Saya tanyakan kepada hati nurani kita semua. Masa yang sudah nyata-nyata invisible hand seperti itu dia. Dan mereka mengatakan tidak ada masalah, gitu kan? Jadi kalau kemudian ini dikatakan tidak bermasalah, berarti intervensi terhadap kekuasaan dilakukan oleh invisible hand, yang kemudian dinyatakan sendiri oleh 2 hakim MK yang secara terbuka maupun di dalam dissenting opinion-nya Prof. Saldi Isra, bahwa ada sekelebat dalam tanda petik bahasanya di dissenting itu yang di luar nalar. Ini dinyatakan sendiri loh. Kemudian kita menganggap itu tidak ada apa-apa. Baik-baik saja. Berarti ada masalah dengan kacamata kita kalau kita sudah pakai kacamata karena tidak membaca itu, atau ada masalah dengan telinga kita karena kita tidak mendengarkan sama sekali persoalan itu. Enggak, sebetulnya sebaiknya siapapun yang mengatakan ada intervensi dari invisible hand, jangan dibikin jadi invisible, sebut saja apa yang terjadi dalam proses kemarin itu supaya orang tahu, oh yang campur tangan cawe-cawe si bapak ini nih. Kalau begini kan interpretasi kita jadi beda-beda. Saya pikir publik bisa menilai, publik bisa melihat situasi dengan ini karena zaman sekarang kan semua bisa akses. Jadi begini. Apa yang tadi jadi jangan salah loh Bang Ade. Anak muda, Gen Z, milenial itu sangat kritis terkait dengan isu hukum. Norma-norma kepatasan itu mereka sangat memperhatikan. Nah, dengan apa yang terjadi sekarang di Mahkamah Konstitusi ini, mereka sudah melihat seperti itu. Kita berikan dulu dan akhirnya kan apa? Kalau kita bilang Bang ini Noel bilang tindakan koruptif, buat kami anak muda melihat ini adalah tindakan koruptif. Apa? Mencederai Mahkamah Konstitusi. Kata Anda. Nah, saya kan juga sebagai praktisi Bang Ade. Tentunya kan kita tidak mau seperti ini, gitu loh. Jadi kalau Gen Z milenial mereka sangat kritis kok dengan situasi sekarang. Itulah ide saran saya, buka semua di meja. Siapa orangnya, buktinya apa. Biarkan masyarakat anak muda, anak tua, anak generasi saya, baby boomers, bla 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 menilai sendiri. Sebetulnya ada sesuatu yang salah nggak di sini? Ketika saya tadi mengatakan kami nggak merasa ada yang salah, kami itu cuma... Anda melihat semua prosesnya ini berjalan dengan seharusnya? Enggak, gini. Tidak, saya tidak mengatakan itu. Kalau masalah, saya tidak ulang. Tolong ditekankan. Saya tidak mengatakan tidak ada problem, karena buktinya Pak Jimli sudah mengatakan. Ada problem. Tapi apakah problem itu sampai pada tahap di mana keputusan itu harus dibatalkan dan Gibran tidak lagi jadi maju? Buat kami sih enggak. Kami sih clear menganggap bahwa ya oke, dia adalah seorang paman, punya konflik kepentingan. Ketika keputusan diambil dia berada di sana. Seharusnya tidak, gitu kan kira-kira? Harusnya mundur. Kalau dia nggak ada, harusnya mundur dari awal. Kalau dia nggak ada, jangan-jangan Gibran nggak bisa maju karena nggak dapat tiket emasnya. Kalau paman, jadi kan kalimatnya adalah masih di desa, perbandingan beda. Nggak, jadi kalimatnya adalah halo, harus jelas nih. Semua itu spekulatif. Itu kan spekulatif. Jadi dari awal kita melihat karena bahwa itu kami menyetujui, silahkan diuji, dinyatakan bersalah, kita bilang oke, dinyatakan atau terserah mau ke Mahkamah Agung. Dari awal kita sudah melihat ini janggal karena sudah spesifik soal. Gimana Prof. Maru? Jadi saya kira problemnya bukan ini saja sekarang, tetapi yang lebih penting ke depan bagaimana bobot daripada langkah Majelis Kehormatan terhadap MK ini. Apakah dia hanya menyatakan misalnya Pak Anwar yang bersalah, tetapi biasanya tidak mungkin sendirian dia untuk sampai mencapai putusan yang menolak itu. Dia butuhkan mayoritas 5 untuk itu. Nah persoalannya kalau ini tidak bisa ditindak dengan persis yang diharapkan, maka yang bahayanya adalah bagaimana nanti kalau Mahkamah Konstitusi ini yang mengadili perkara sengketa pemilu masa depan. Itu akan menjadi muncul suatu permasalahan yang lebih besar. Jadi jalan keluarnya apa, Prof? Jalan keluarnya adalah ini bagaimana ibaratnya operasi terhadap MK itu harus besar. Sedikit aja, berarti Prof ingin menyatakan sebetulnya ada dalam tanda petik
konspirasi dalam tanda petik loh ini di MK bahwa ada misalnya 2 hakim lagi, Anda concurring aja, Anda concurring aja, kira-kira itu berbeda, cuma Anda mengatakan sampai level gubernur ya misalnya, tapi yang lain boleh di bawah itu gitu. Nah ini kalau ini terbukti jadi seru. Tadi Prof baru mengatakan bahwa tidak mungkin satu orang, tidak mungkin satu orang gitu kan ya, mengambil keputusan. Pasti ada pihak-pihak lain. Itu saya sedang menguji kewarasan saya. Jadi maksud saya kan ada macam-macam. Saya sedang ingat kembali Kodari bilang ini klasternya hampir sama lah itu kan. Jadi tapi diatur ada orang yang klasternya begini. Kalau mereka yang mengadili perkara sengketa Pilpres nanti yang kubunya 2 misalnya bangsa akan terbelah 2. Potensinya perpecahan bangsa itu besar sekali. Saya setuju, kita akan bahas usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami. Kita memang mau masuk ke sana, Prof, bahwa kemudian ya, baik pemirsa, kita akan lanjutkan. Termasuk juga selain heboh-heboh di Mahkamah Konstitusi, ada juga situasi yang menghangat, Mas Romi, di DPR. Bisakah kemudian putusan dari MK ini menjadi pintu masuk bergulirnya hak angket di DPR? Memang akan seperti apa sih efeknya hak angket terhadap situasi hari ini? Kalau kemarin sudah disampaikan di paripurna bahwa hak angket itu kan terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Secara persyaratan formil itu tidak akan sulit karena kan bisa dilakukan oleh sekurang-kurangnya 25 orang dari 2 fraksi. Jadi itu tidak sulit karena kemarin pun yang sudah mengangkat ini kan PKS dan PDIP. Ya. Itu sudah terkumpul 2 fraksi. Belum lagi ketika hari ini tanda tangan tentang penyelidikan itu digulirkan, dilobikan, dan itu yang sekarang sedang bergulir begitu. Apa yang ingin dikejar dari hak angket ini? Loh, ya kita kan menemukan ada persoalan. Yang disoal adalah undang-undang. Undang-undang adalah produk politik dari DPR dan pemerintah. Nah tentu DPR menyoal dong karena proses penyoalannya di dalam proses putusan Mahkamah Konstitusi ini melanggar konstitusi itu sendiri begitu. Jadi ini yang kemudian oleh DPR dicoba diangkat karena secara hukum dan etik itu harus ada penyelesaiannya semua. Secara etik dilakukan oleh MK meskipun ada pandangan banyak pakar tata negara seperti Prof Maru misalnya yang mengatakan, loh bagaimana Anda menyatakan yang memutuskan itu bersalah, tapi produknya tidak dinyatakan bersalah begitu. Ini kan satu persoalan tersendiri. Maka kemudian butuh lembaga politik untuk mengawal ini. Begitu. Kalau kemudian ada 16 guru besar yang juga menyoal ini dalam gugatan lebih lanjut, itu lain hal lagi. Jadi ini adalah bagian dari cara kita untuk mengawal bangsa ini dengan berbagai pintu. Pintu politik dilakukan, pintu yudikatif dilakukan, dan inilah yang kita ajak masyarakat kita, seruan para budayawan terus digemakan begitu. Dan ini membawa aspirasi-aspirasi itu, hak angket itu ya? Di antaranya, karena kan kita berbicara hak angket ini bisa saja lebih luas daripada itu. Karena kan di antara Mahkamah Konstitusi sendiri, hakim-hakimnya kan hari ini dengan putusan kemarin itu kan terbelah satu sama lain. Tapi bisa dipotong, apa angket itu biasanya kan ditujukan terhadap eksekutif. Apakah Anda maksudkan angket itu masuk juga ke MK? Gitu? Dan kalau ya, bagaimana kira-kira batasannya dalam soal independensi begitu. Barangkali ini yang harus dipikirkan nanti. Betul, memang beberapa pakar tata negara menyoal ini. Karena kan lembaga politik dalam ini adalah legislatif, masuk ke ranah yudikatif, tidak ke eksekutif. Yang dipanggil siapa nanti itu? Jadi ya kita tunggu. Enggak, bukan maksudnya biar malam ini kita agak jelas nih. Saya mengatakan malam ini saya MK, memeriksa kewarasan saya. Ntar ini angket, yang dipanggil siapa? Tanyalah kepada pengusulnya, karena bukan saya pengusul. Ini kan ada pengusulan yang harus dicek. Siapa yang dipanggil maksudnya? Pak Effendi, secara komunikasi politik, berarti kan tanda kutip ini nggak selesai di putusan MK yang akan dibacakan besok. Ada upaya-upaya lain lah untuk kemudian menggelindingkan bola ini. Kalau angket kan agak sulit, karena siapa yang dipanggil. Ini kan persoalan di yudikatif. Tapi dari sisi komunikasi politik, kalau kita tahu bahwa tahapan belum lagi saya bicara invisible hand. Tadi sebetulnya mau dinyatakan ini akan berlanjut panjang di luar sana di media sosial sampai pemakzulan. Ya kan? Tapi kan ini kan susah karena ada invisible hand. Artinya tidak dari satu pihak. Nanti Anda bisa ditarik-tarik kasus BTS, kasusnya Harun Masiku dan lain-lain lah gitu ya. Jadi kan nggak jadi juga Anda galak-galak. Iya, nggak jadi juga Anda galak-galak. Karena itu menurut saya, iya dong. Kan begitu bro. Iya kan? Jadi biasanya yang menggunakan kekuasaan loh yang invisible hand. Nggak. Balik ke maksud saya. Tapi iya loh, jangan bilang nggak juga. Mungkin saja iya kan? Nggak, di depan mereka kita bilang enggak. Tapi kalau kita berdua, iya. Nah, balik ke soal yang tadi, saya mau bilang begini.
alangkah baiknya para pengaju judicial review ke Mahkamah Konstitusi itu melanjutkan ke Mahkamah Agung misalnya. Bisa begitu nggak Bapak Prof. Maru? Tapi PKPU-nya yang dibawa. Oh iya, mempersoalkan PKPU-nya. Mereka punya kepentingan karena hasilnya yang mereka ajukan berbeda dari yang diputuskan MK, lalu PKPU-nya mereka bawa ke Mahkamah Agung. Nah itu kan agak konkret jalannya. Masuk dalam jalur waras, walaupun di ujung sana bisa tetap ada invisible hand. Invisible hand ini yang menentukan karena nggak kelihatan dia bisa ada di mana-mana. Yang menentukan semua ya. Iya, ujungnya begitu. Dan apakah kemudian ini akan mengganggu atau semakin memperuncing? Susah karena kampanye politik dari banyak kubu yang berkandidasi? Dijamin enggak. Kalau dari kami itu dijamin ini enggak ada pengaruhnya. Pokoknya Pak Prabowo, Gibran akan terus maju. Si gemoy satu itu tuh akan terus maju dengan anak muda yang kemudian mengatakan, ayo anak muda kita maju aja. Sebenarnya kan tugas kita itu mengembalikan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Silahkan. Gitu loh. Ini bukan soal Pak Prabowo. Bukan. Ini bukan saya soal saudara Gibran. Silahkan. Bukan soal tentang Bang Ade. Bukan soal tentang kita saya. Kita menolak sama tapi sekali. kita menjaga Mahkamah Konstitusi. Jagalah. Kita jangan kita membiarkan legasi yang tidak baik ini untuk anak-anak muda melihat seperti ini, gamblang seperti ini. Setuju Bang Ade ya? Setuju, Mahkamah itu jalan terus ya. Tapi kan pertanyaan tapi ini tadi jalan terus. Pertanyaannya tadi kan jelas. Apakah ini akan mengganggu ada polarisasi penajaman? Dari kita sih nggak bakal. Ya. Kalau kubu lain melakukannya kita nggak tahu. Tapi buat kita sih kita akan jalan terus. Bang Ade, tapi kan tadi Bang Ade bilang bahwa tapi ini juga bisa berpengaruh terhadap legitimasi jika ternyata anggaplah kubu Prabowo dan Gibran yang menang dengan proses ini. Dan tadi juga sempat dibahas oleh Prof. Maru soal delegitimasi yang bisa membawa noktah terhadap siapapun yang akan terpilih. Apalagi ternyata yang menang adalah Pak Prabowo dan Gibran. Gini kan legitimasinya kan ukuran terpilih nanti. Siapa yang bisa dipilih oleh rakyat, legitimasi politik kan di situ. Jadi sudah selesai ketika rakyat sudah memilih. Iya dong, jangan juga legitimasi yang sudah diberikan oleh rakyat kemudian dianulir karena hasrat politik juga dan kebencian politik. Dan itu tidak baik juga. Nah kita kan mau bicara tadi Roni bilang sampaikan, kita harus jaga marwah ke Mahkamah Konstitusi karena ini benteng terakhir. Kita senang. Tapi jangan juga ruang-ruang yang sudah hari ini hadir jangan juga dibatasi, dan itu tidak baik. Kita udah letih juga. Ini kan orang kan main tuding-tuding aja, invisible handnya siapa? Ya karena kita ini gini, karena mayoritas yang bertanding hari ini duduk dalam pemerintahan Jokowi. Mana partai tidak partai pemerintah yang bertanding? Semua ada gitu ya? Iya. Nah, mana yang tidak ada di kabinet Jokowi yang bertanding? Semua ada. Ada. Dan bahkan kemarin setelah rame ini, hiruk pikuk ini, dua-duanya dipanggil, tapi tiga-tiganya panggil Pak Jokowi makan siang tuh. Nggak ada masalah. Nah yang masalah siapa? Bahkan kemarin saya diskusi, main tuding-tuding katanya, negara sudah menjadi tim kampanye salah satu presiden. Saya bilang ngawur, kok negara pemerintah katanya sudah, ini udah pada ngawur semua hari ini. Ya karena itu memang sudah ada di media sosial, ada di media, sudah dilihat. Ada problem, ya memang ada problem. Problemnya ketakutan terhadap apa? Kekalahan. Ini mentalitas orang Indonesia yang hari ini takut kalah. Bukan. Seharusnya gini dong, ini kita percaya dengan demokrasi yang hari ini berjalan. Dalam demokrasi itu ada dua, siap menang, siap kalah. Siap nggak dengan kemenangan? Ya harus bilang siap dong. Siap nggak dengan kalah gitu ya? Dong. Oke. Jangan juga. Berarti banyak nih, ada yang yakin menang, ada yang takut kalah. Ada tiga. Ya, siap pindah, siap menang, siap kalah. Jadi ini bukan soal takut kalah. Ya. Ini soal bagaimana kita menegakkan aturan bernegara sesuai dengan konstitusi. Kalau kemudian kita hari ini di soal karena takut kalah, negara tadi dikatakan sudah turun kemudian berkampanye, gimana kita menjelaskan seorang wakil menteri desa yang berkampanye secara terbuka dan dia masih aktif di situ? Itu hari Minggu, tapi itu hari Minggu. Ya, kalau yang itu perlu dijelaskan ya. Enggak, maksud saya ini satu ya. Yang kedua, setelah PJ kemudian kepala daerah seluruh Indonesia yang 197 dikumpulkan oleh presiden di istana, kemudian 2 hari setelah itu atribut Ganjar Mahfud dicabutin. Ya. Enggak, itu pindah sendiri, Pak. Oh, pindah sendiri ya? Iya. Waduh. Ada yang estetika. Ada yang disaksi, Pak. Pada saat yang sama ketika Pak Jokowi ke Sumatera Barat seminggu sebelumnya, dia ada di sana. Prabowo Gibran ada di sana. Gitu. Jadi ini ada persoalan equality.
Kalau itu benar, harus ditindak ya. Harus diluruskan. Kita juga ada yang ditindak, pindah sendiri karena nggak ada yang ditindak. Pindah sendiri nih. Balik sendiri juga. Sering kan menudingnya kan Pak Jokowi, Pak Jokowi. Pak Jokowi. Itu ada kecenderungan ke sana. PJ, kalau itu PJ lah dan kawan-kawan. PJ ya. Dan kawan-kawan. Yang mengeskakan siapa? Kita nggak tahu. Yang mengeskakan PJ. Oh iya, tapi kan nggak mesti dari SK langsung ada tindakan. Oh begitu ya. Jadi clear ya. Pokoknya setelah dikumpulkan kemudian diserukan untuk netral tiba-tiba. Tapi yang disampaikan Mas Robin kan memang terjadi. Semua juga ada baliho, kemudian pengumpulan PJ dan lain-lain. Ada kemudian wakil menteri yang sudah berkampanye, selamat pagi dan lain-lain. Tapi kan berarti juga saya ini ada pernah dasarnya. menjadi pelaku yang kayak begitu-gituan. Yang begitu itu seperti apa? Dengan siapa? Ini yang beda-bedain baliho. Orang coba yang menyerang Jokowi dengan cara yang kotor. Sekarang posisinya ada di situ. Dulu kita aktivis 98 ngerti tim yang beginian nih. Nurunin baliho ya. Nurunin baliho karena kita lihat lawan kita di sana kita hancurin aja. Kalau itu sudah Dan bisakah itu terjadi? Itu sudah terlihat jelas di sosial media. Sudah terlihat jelas. Itu teman-teman saya tuh. Sudah ada statement di Bali yang ada di Ganjar. Yang mengakui dan melaksanakan pencabutan adalah Satpol PP atas perintah PJ Gubernur. Oh iya. Kalau di Bali mungkin nggak begitu ya. Bukan gitu basisnya PDIP. Ya, oke. Itu pendukungnya merah garis keras. Nggak mungkin di orang situ punya nyali. ada video terlihat jelas. Publik bisa nilai kayak gitu kan lucu kita itu gitu kan. Tadi hipotesa saya, tadi hipotesa saya pindah sendiri. Ternyata sekarang dipindahkan oleh orang PDI sendiri. Kita bisa menilai tidak baik. Saya mau tanya Bang Effendi, nah di ruangan ini saja kan masih kemudian berdebat, belum kemudian keriuhan di media sosial. Sambil menunggu besok. Besok juga kan kita berharap semua masyarakat percaya dengan putusan MK-MK. Jangan sampai ada tudingan, oh MK-MK jika ternyata tidak sesuai dengan keinginan salah satu pihak, tudingannya adalah diintervensi. Harus bagaimana? Bang Effendi dan Prof Maru. Besok itu suatu momentum yang sulit bagi saya ya. Bagi saya karena MK saya tadi memeriksa kewarasan saya. Dan bagi yang mengumumkan. Karena kan harapan tinggi kan. Apalagi dengan pernyataan-pernyataan. Ada sekian laporan, sekian sudah yang menurut saya mestinya disimpan aja sampai final nanti. Tapi karena sudah dikeluarkan, harapan kita kan tinggi. Nah lalu resikonya itu tadi. Jangan sampai... Enggak, resikonya langsung. Kalau saja itu diberhentikan atau berat, itu akan nempel terus, terutama nempel terus tuh apa? Nempel terus kepada Gibran dan Prabowo. Kalau di sini nggak ada masalah, toh nanti rakyat kan secara akumulatif yang memberikan suara 14 Februari, tapi media-media asing itu juga perlu diperhitungkan kan, mengatakan bahwa hakimnya. Jadi tidak akan semudah itu bahwa urusannya pilihan rakyat gitu kan ya? ada kewarasan dalam negeri, ada kewarasan luar negeri misalnya. Hakimnya yang diberhentikan, tapi keputusannya bisa jalan terus loh gitu misalnya. Nah itu kan dipersoalkan. Kok bisa gitu? Nah tapi nyampe nggak ke rakyat kita yang akan membuat keputusan pada 14 Februari? Menurut Anda nyampe atau tidak? Saat ini nggak nyampe. Nggak nyampe. Karena orang agak lebih tergoda dengan, ini mohon maaf nih belum ada perlawanan, gemoy. Iya. Jadi gimmick politik masih lebih menghias. Saya ngebayangkan ya kalau hakim-hakim Mahkamah Konstitusi ini agak gemoy, mungkin bisa diterima keputusannya. Atau juga para pecinta Pak Jokowi. Para pecinta Pak Jokowi tidak akan memandang ini semua sebagai sebuah masalah, sesuatu yang terlalu serius ya. Apa yang dilakukan Pak Jokowi buat bangsa ini sudah terlalu banyak sehingga mereka akan mengatakan ya kalau ada masalah-masalah kayak gitu, ada noktah-noktah kayak gitu, ya nggak apa-apa lah gitu sudah kan. diperhitungkan lebih jauh ya. Jadi kalau saya melihat begini Mbak, kalau dipertontonkan ketidakadilan begini, kita bisa publik juga pun akan di satu titik ketidakadilan. Sudah kan melihat prosesnya, sudah ada pemohon, sudah diperiksa pemohon. Betul. Fakta-fakta sudah terungkap di publik. Iya kan? Sudah diputuskan besok. Jangan lupa loh Bang Ade, Gen Z dan milenial akan muak dengan kejadian seperti ini. Makanya kalau Gen Z dan milenial tidak memilih kami, Prabowo dan Gibran, nggak apa-apa, silahkan. Kami sih percaya Gen Z sama milenial kami sangat pintar, cerdas, kritis, peduli sama bangsa, dan mereka itu akan melihat kemunculan Gibran bersama Pak Prabowo itu sebagai harapan masa depan. Karena mereka mencintai bangsa ini, melihat ketidakadilan tentunya mereka akan ini akan ada perang tidak adil. Silakan dipilih oleh masyarakat. Satu lagi, jangan sebentar.
silakan. Mari kita memulai kontestasi untuk kepemimpinan nasional bangsa ini tidak dengan kecurangan, tapi dengan fairness dan keadilan. Mari kita mulai dengan kewarasan, seperti yang disampaikan oleh Prof. Effendi Ghazali. Memeriksa kewarasan saya loh. Memeriksa kewarasan. Jangan bawa-bawa yang lain. Tapi kan ujungnya pemilih yang menentukan tadi. Oh betul, bahwa pemilih itu kan dalam demokrasi itu ada proses eleksi, ada proses seleksi. Kita menghadirkan proses eleksi dengan proses seleksi yang bermasalah. Dan itu sama dengan kita mencontohkan, menghasilkan pemimpin dengan proses yang bermasalah. Itu adalah hal yang secara jurisprudensi pernah dilakukan oleh bangsa Indonesia. Dan ini akan dilakukan oleh siapapun sesudah hari ini. Kalau ini kita biarkan. Apakah kita mau republik kita akan begitu? Bagi saya, dan saya kira kami semua yang ada di Ganjar Mahfud sama sekali tidak. Itu yang saya katakan sebagai framing bahwa kalau ada orang memilih Prabowo Gibran, dia itu tidak waras. Artinya dia tidak membela keadilan. Enggak, kami tetap membela keadilan. Makanya kami membiarkan proses keadilan ini terjadi. Ujungnya apapun keputusan besok oleh Mahkamah Konstitusi MK, kita terima. Ya, kita berharap juga semua pihak terima. Jangan sampai ketika diputuskan ternyata hanya misal besok ya dinyatakan bahwa hakim ketua MK ketua MK dipecat. Masih juga orang mengatakan kok cuma dipecat, kan harusnya juga dibatalkan. Padahal keputusannya sudah jelas. Ini yang saya mau bilang bahwa kita terima yuk sama-sama apapun keputusan besok. Jangan kita peruncing, jangan kita jadikan ini polarisasi. Tapi mau ke Mahkamah Agung boleh? Boleh. Silakan. Ke PBB aja boleh. Ke PBB. Baik, di segmen terakhir kita tanya di segmen terakhir seperti ini baru jawabannya seperti ini kan. Kita tidak mau situasinya ini seperti ini, apalagi kita melihat proses-proses seperti ini. Kita di segmen baik Bapak-bapak, saya harus jeda, mohon maaf. Mbak Noel, sebentar, kita harus jeda dulu. Nanti saya akan berikan kesempatan pertama untuk Prof. Maru, karena kemudian MK, besok marwah MK dan kepercayaan masyarakat terhadap MK akan ditentukan. Termasuk juga ujungnya MK akan mengadili proses sengketa pemilu. Apakah masih bisa diselamatkan kepercayaan dan marwah MK itu? Kita lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Baik, Prof. Maru silakan, mungkin ada pandangan lebih jauh karena ujungnya MK ini yang lebih besar, tadi Prof. Maru sempat sampaikan di segmen sebelumnya, adalah pihak yang akan memberikan kepastian soal sengketa pemilu. Apakah keputusan yang akan dibacakan MK besok ini menurut Prof. Maru bisa mengembalikan situasi menjadi kondusif dan juga mengembalikan marwah MK dan juga kepercayaan masyarakat? Ya, jadi kalau kita rajin mengikuti wawancaranya Pak Jimli, barangkali sudah bisa kita menduga tidak ada Big Bang besok. Jadi jangan terlalu berharap tinggi. Ya, tidak ada Big Bang. Tetapi yang menjadi persoalan adalah apa yang dikatakan tadi itu. Hakim-hakim MK itu harus sadar betul apa tanggung jawabnya di dalam persatuan bangsa dan negara ini ke depan. Karena di dalam, kalau pernah lihat itu bagaimana MK memeriksa impeachment Presiden Korea, waktu itu langsung dua kubu siap untuk pecah. Tetapi dengan kearifan MK dia bisa mempersatukan itu kembali. Oleh karena itu kita ingin bahwa hakim MK itu melihat apa yang menjadi tugas mereka itu benar-benar dengan apa yang dikatakan konstitusionalisme, patuh terhadap konstitusi. Jadi jangan ada misalnya putusan, kalau saya membaca putusan MK itu kan ada yang dikarang-karang secara itu, padahal sumpah jabatan mereka itu harus setia kepada hukum acara. Dilanggar hukum acara itu pasal 60 dengan karangan-karangan sedikit yang saya kira tidak usah saya buka betul lah. Tetapi majelis kehormatan sudah bisa melihat itu sebenarnya. Tetapi mereka tidak laksanakan. Nah, ini bagaimana caranya mereka untuk disadarkan. Kalau mereka toh di sana tahun 2024 Februari selesai pemilu, sengketa tahun bulan berapa, bisakah dia membangun trust terhadap bangsa Indonesia, terutama kontestan yang barangkali nanti tinggal dua di ujungnya, bisa nggak percaya dan semua pendukung tenang dan bangsa kita bisa maju lagi. Saya kira bagi kita ini yang menjadi persoalan pokok dan harapan terhadap hakim-hakim MK. Jangan melihatnya secara enteng begitu, bahwa hak hakim memutus, tetapi loyalitas
Sumpah jabatan, Pak. Bangsa kita seringkali sumpah kalau di pengadilan langsung dihukum itu kalau sumpah palsu saksi. Tapi pejabat negara mana ada yang dihukum, termasuk hakim konstitusi. Setia kepada Undang-Undang Dasar 45, menjalankan dengan seluruh-seluruhnya segala peraturan perundang-undangan. Saya melihat pasal 60 dilangkahi. Dan kemudian banyak apa yang dikatakan pertimbangan yang ya menafikanlah itu. Kalau sudah diputus, tidak boleh lagi kecuali ada alasan konstitusional yang berbeda. Tapi tidak ada, hanya disebutkan petitum berbeda. Petitum bukan alasan konstitusional. Haruskah Ketua MK mundur untuk kemudian menjaga situasi? Kalau saya sih 5 hakim konstitusi harus mundur. Lima-limanya untuk hukum memberikan tempat kepercayaan itu. Berat, tapi mereka semua kawan-kawan kita, tetapi kita melihat permasalahan ini masalah besar dari bangsa. Untuk masa depan bangsa. Oke, Bang Donald silakan, ada closing statement dari Anda? Oke, saya rasa kita ke depan ini bicara optimisme lah, agar demokrasi kita ke depan itu lebih baik. Jangan membuat narasi-narasi ketakutan, kecurangan dan sebagainya. Kita sepakat yang namanya pemilu yang jurdil itu penting. Agar demokrasi kita berkualitas. Kalau dari awalnya narasinya dibangun ketakutan, kecurangan, akhirnya kita juga yang dicurigai bukan demokrasinya, yang dicurigai itu rakyatnya langsung. Dan nanti yang marah itu rakyat langsung. Kok kami memilih pilihan kami, kok kami dicurigain? Ini kan sudah ada tudingan secara langsung. Gitu, wah curang loh. Kok rakyat sudah dituding curang? Enggak ada, ini bukan eranya Orde Baru. Memilih di bawah senjata, bukan. Semua dibebaskan, apalagi dengan era digital. Semua itu bisa terrecord dengan kameranya, dengan apanya. Jadi mau ruang curang yang mana lagi yang mau dilakukan oleh siapapun hari ini gitu. Jadi saya rasa gini, narasi-narasi yang sifatnya pesimis udah kita hilangkan. Kalau kita sepakat tentang penguatan demokrasi, ya kuatkan dengan optimisme itu, jangan lagi diragukan dan sebagainya. Saya rasa itu poinnya, agar apa? Tidak lagi diskusi kita ini basisnya sangat konspiratif. Apalagi Bung Roni kan anak hukum ya, bicara tentang fakta aja, jangan lagi bicara tentang invisible hand. Siapa? Karena sama-sama hari ini semua dalam pemerintahan, siapa yang tidak? Mas Ganjar juga bagian partai berkuasa, kita juga duduk di pemerintahan Pak Jokowi. Sama-sama aja lah. Problemnya di mana? Gitu. Mas Roni silakan. Menurut saya yang paling penting adalah kita menjaga tradisi hukum demokrasi ini supaya bertumbuh dengan baik. Itu keinginan kita bersama. Yang kedua adalah kita berharap bahwa MK mengembalikan marwahnya. Karena MK ini adalah benteng terakhir dari konstitusi, dari dasar negara kita ini. Ini yang kita harapkan. Dan saya yakin bahwa Prof. Jimli, Prof. Bintan, kemudian Prof. Wahudin itu bisa memutus secara adil. Ini untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi. Baik. Bang Ade silakan. Ya, kalau saya setuju ya bahwa memang pertama-tama begini, kita harus hormati keputusan yang akan dibacakan besok oleh MK-MK. Ya, kalau seandainya sampai kita menganggap bahwa hal semacam ini seharusnya tidak lagi terjadi, memang harus dipikirkan gimana caranya agar ke depan tidak ada lagi persoalan yang serupa. Ini kan bisa saja dimulai dari proses perekrutan siapa yang menjadi hakim kan? Karena jelas kan tadi dikatakan, Bapak bilang kan 5-5-nya kalau perlu kan. Artinya kelima-limanya punya persoalan nih dalam hal ini. Bukan cuma ketua kan. Nah sekarang kalau begitu gimana caranya agar ke depan tidak lagi terjadi hal serupa. Ya, itu kedua. Ketiga, kalau dalam pandangan kami yang terpenting adalah sekarang ini ada persoalan yang sangat mendesak. Yaitu pada 14 Februari akan ada pemilu. Ya. Karena itu marilah kita menjalani ini semua dengan selalu mempertimbangkan kepala kita bahwa kita akan masuk dalam sebuah tahapan proses politik yang sangat menentukan masa depan bangsa kita. Jadi mestinya kalaupun ada kecurigaan, ada misalnya kekecewaan, ada kekhawatiran, itu jangan sampai merusak, menghancurkan, menghambat proses politik tersebut. Nah kita di kelompok Koalisi Indonesia Maju, saya sebenarnya belum pernah dimandatkan untuk mengatakan ini, cuman kami sih menjamin kami akan menjalani ini dengan menjamin akan apa? Silakan. Kami akan menjalani proses politik ini dengan sejujur, seadil, sebersih mungkin. Baik. Mas Roni silakan. Saya hanya ingin menyerukan kepada bangsa ini dan mengingatkan kepada kita semua bahwa politik itu bukan soal menang dan kalah.
semata-mata. Politik itu lebih dari semuanya adalah soal benar dan salah. Jadi jangan gunakan ini semata-mata karena untuk kemenangan kemudian menabrak semua aturan. Dan itulah yang kita koreksi dari reformasi. Setuju. Ketika Pak Harto waktu itu dijatuhkan, kenapa? Terjadi public distrust. Jangan kemudian MK ini yang melakukan upaya jelas-jelas melawan konstitusi dalam putusannya kemarin itu dan melawan undang-undang dalam kekuasaan kehakiman, kemudian kita biarkan tanpa koreksi. Dan koreksi itu dilakukan besok oleh Mahkamah Kehormatan MK. Dan kalau kemudian di dalam koreksi itu ada hal-hal yang ada perlu tindak lanjut putusan, maka kita harus lakukan itu dalam rangka meluruskan agar tidak terjadi public distrust. Oke, baik. Terakhir, Iya, kita terpaksa bicara soal hegemoni, di mana orang yang kelihatan seperti menang dekat dengan kekuasaan, itu pasti merasa tidak ada masalah. Tapi orang yang lain merasa, oh sebetulnya ada masalah. Tapi lepas dari itu, kita tunggu besok kenegarawanan dari Prof. Jimli dan kawan-kawan, karena ini putusan yang penting, karena hasil sengketa pemilu juga akan diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Terakhir, saya ingin mengatakan jangan-jangan ini seperti Palestina dan Israel sekarang, di mana kita nggak bisa mempersoalkan siapa yang kalah, siapa yang salah, tapi lebih daripada itu tetap harus ada bangsa Indonesia dan luar negeri meneriakkan kemanusiaan, demokrasi. Ini jangan sekalian kampanye nih, karena pakai kaosnya Palestina. Karena sudah dinyatakan oleh Ketua Umum PSSI, silakan datang ke seluruh stadion bawa bendera Palestina, tapi nggak boleh mengutuk negara manapun dengan catatan seperti tadi. Kita tetap harus bersuara. Para budayawan, terima kasih Gunawan Muhammad, Butet Kartarjasa, tetap bersuara bahwa ada yang salah di situ gitu ya. Sambil nanti ada yang maju ke Mahkamah Agung. Ada proses-proses yang dilakukan. Oke, baik Bapak-Bapak, terima kasih banyak. Kita nantikan seperti apa keputusan dari MK besok. Semoga bisa mengembalikan marwah dan kepercayaan masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi. Terima kasih banyak atas atensi Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.